Assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Silat Backpacker. Kali ini saya mengundang langsung pelatih tinju saya. Nah, karena saya belajar tinju sama beliau. Kita perkenalkan Ridwan Nasrul. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sedang jadi perbincangan hangat soalnya di beberapa grup-grup bela diri ini. Oke, jadi bela diri yang coach teralami saat ini sebenarnya yang mana? Soalnya saya dengar ada wushu, ngelatih muay thai ya juga, ngelatih tinju ya juga. Awalnya Karena pergaulan. Oh gitu. Gimana sampai ke ceritanya ke pergaulan, Bro? Pergaulan karena itu kalau di mata pengurus atau pelatih banyak yang kenal. Jadi gimana nih riwayat bela diri ini? Pertama kali bela diri yang dipelajari apa tuh, Pak? Silat Sile. Di mana belajar dulu, Pak? di itu sama Garin Masjid Sama Karim Masjid di Padang juga. di Padang. Oke. Berapa lama waktu itu belajar? 6 bulan. 6 bulan. Oke. Kemudian Vakum sekolah, fokus sekolah dulu kan. Ah. Terus habis sekolah tamat sekolah fitness. Terus di fitness tiap hari dulu kan. Dari biasanya fitness jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, terus karena rajin latihan ketemu sama pelatih wushu. Mungkin nggak tahu, mungkin karena kita hobi olahraga gitu kan. Ketentuan takdir aja. Takdir mungkin jodoh sama itu pelatih kan. Diajak gabung di wushu gitu kan. Diajak gabung di wushu, terus latihan wushu 3 bulan tanding gitu kan. Terus berapa kali tanding cuma 3 kali tanding gitu. Oh, berapa kali udah ada beberapa kali tanding Pak ya? Berarti pernah mengalami kekalahan sekali pernah. dan kemudian alhamdulillah menang Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Next, kemudian setelah mendalami wushu akhirnya bisa jadi pelatih, bagaimana ceritanya? Oh, di itu diperintahkan pelatih gitu Pak, pelatih kepala. Oh, pelatih kepala. Pelatih itu disuruh melatih gitu kan, jadi awalnya jadi asisten gitu kan. Oh, jadi trainingnya baik jadi asisten dulu. Oh, berarti iya. memang fokusnya ambil tarung semua berarti. Fokus tarung gitu. Atau memang di wushu itu memang 2 klasifikasi? Apakah untuk ikut tarung itu harus mampu menguasai jurus dulu, atau memang ya kalau mau tarung aja, kalau mau main seni aja, gimana tuh? Kalau ambil sertifikat pelatih harus hafal beberapa jurus, 1 atau 2 jurus gitu Pak. Jurus wushu Baru gitu bisa ya? ambil sertifikat pelatih. Lebih cinta ternak atau bela diri sebenarnya, Pak? Kalau sebenarnya dua-dua ya Pak. Emang Susah hobi, bagi, ya? emang susah bagi hobi. Setelah melatih, ketika pertama kali mulai pelatih, gimana pengalamannya, Pak? Kalau awal melatih dulu sebenarnya itu gara-gara itu Pak apa? Karena dibilang sama senior apa tuh? Bukan dari atlet basicnya itu kan. Cuma membuktikan ilmu yang saya punya gitu Pak kepada senior gitu kan. Oke, kemudian? Makanya saya buktikan lewat anak murid, karena kalau saya yang buktikan umur sudah lewat. Iya. Kalau dalam pertandingan kan ada batas umur. Iya, betul. Makanya membuktikan ilmu benar nggak ilmu yang saya pelajari selama Berarti ini. teori penting kan, Pak? Teori penting kan? Penting. Sebenarnya kan? Penting. Ya, nggak bisa juga kita nafikan bahwa untuk bertarung kita butuh teorinya. Teori untuk nomor- praktek kita butuh teorinya. Sebenarnya teori nomor 1 baru fisik. Baru fisik. Jadi fisik saja tanpa teori ya payah juga, Pak. Susah juga. Apalagi bela dirinya memang hitung teknik kan, harus penting. Harus pakai teknik. Dan bagaimana setelah pembuktiannya melalui murid-murid, terpuaskah? Kalau melalui murid, alhamdulillah gitu Pak. Banyak yang pindah-pindah, nggak mau sekelas dengan murid saya gitu kan. Oh gitu. Nggak mau beradu. Gimana cara ngelatihnya nih sebenarnya? Sistem coach ngelatih gimana nih? Kalau cara melatih itu, kalau setiap melatih itu sama, tidak terlalu berbeda, itu cuma beda-beda teori, sedikit teori itu. Intinya sama itu Pak. Fokus kepada fisik stamina. Fisik, stamina, teknik nomor terakhir. Sering sparring kah anak muridnya diuji melalui sparring atau bagaimana? Kalau sparring jarang Pak. Jarang ya? Jarang. Tapi kok bisa menang atletnya? selain takdir Allah, gitu, selain takdir Tuhan. Kenapa? Artinya kan sebenarnya, karena saya banyak dengar nih dari teman-teman sport nih, rata-rata mereka memang merutinkan anak-anak murid mereka buat sparring. Kenapa coach tidak begitu? Kalau sering sparring itu contoh, kalau di kedokteran itu kan satu benturan di kepala itu kan 1000 saraf hilang gitu kan, bisa rusak gitu. Oke, betul. Makanya saya mengurangi itu
Jadi maksud coach atletnya pengen sehat dulu nih, sampai taruh tuh sehat terus gitu ya. Terus bagaimana nanti untuk membuat sampai bisa dia terhabit dalam pertarungan, bagaimana nanti? Itu mindset itu Pak. Mindset. Pengulangan. Waduh, repetisi itu. Ya. Oke. Kalau kayak menghindar repetisinya harus diulang-ulang terus, nggak harus kena gitu kan. Yang penting mengerti refleks, sama kayak silat. Berarti dari silat yang coach pelajari dulu tuh coach terapkan dalam melatih ini. Waduh, luar biasa nih. Ya karena masalah tradisi sendiri, kalau dibilang nggak sparring, sebenarnya sparring juga. Tapi kan coach sendiri udah pernah lihat kita training kan, kita nggak sparring yang seperti itu. Oke. Sekarang pengalaman mengajar atlet paling berkesan. Nah ini nih. Kalau paling berkesan banyak kesannya Pak. Yang murid pertama itu yang nggak pernah kalah itu fokus ke tendangan. Oh gitu. Oh, pukulan kurang gitu kan. Artinya coach lebih mencari di mana kekuatan atlet, terus coach membina bagian itunya gitu. Bukan? Kalau dulu beda dengan sedulu yang sekarang. Kalau dulu fokus sama itu kemampuan atletnya itu Pak. Kalau dia lebih dominan dengan pukulan, fokus ke pukulan. Gitu. Dia dominan sama kaki, fokus ke kaki gitu. Tapi kalau sekarang mana yang dominan, kita fokus, tapi yang teknik yang lain tetap harus bisa gitu. Tapi nggak harus sempurna gitu kan. Yang dominan. Yang penting bisa, paham, dan nggak harus sempurna. Nggak harus sempurna. Kabarnya coach, ketika atlet tanding suka lempar handuk. Gimana itu ceritanya itu? Jadi sebenarnya karena mungkin coach tidak begitu merutinkan sparring, lebih menekankan ke pengulangan. Artinya tarung pertama itu nggak apa-apa kalah gitu, atau bagaimana itu? Kalau sebenarnya itu karena kenapa sering itu kan karena peraturan namanya bela diri tarung. Kalau dulu awal saya latihan dulu kan, kalau mau bertanding tulis apa itu namanya Pak? Surat pernyataan. Waduh. Tapi kalau sekarang tanggung jawab sama pelatih. Kalau anaknya cedera gimana? Anaknya mati kan? Pelatih berarti tanggung jawab berarti ya. Jadi luar biasa juga pertanggungjawabannya nih. Jadi harusnya gajinya gede itu coach. Kalau sebenarnya tanggung jawab. Minum kopi dulu. Siap, Pak, siap. Biar Iko kopi tadi. Nggak tahu. Aman. Iko kopi gayo. Nah, udut saya nih tembakau gayo. Rata-rata yang dilempar handuk itu yang baru-baru gitu Pak, yang baru-baru. Jadi maksudnya ini tes pasar lah, nih tes lapangan. Cuma tes lapangan, uji tes mental. Minimal dia udah tahu dulu alam pertarungan, terus bapak stop dulu, kemudian coach latih lebih intens. Jadi sekali tarung targetnya menang. Luar biasa metode ini. Baru saya dengar nih soalnya nih. Dari metode begini nih. Karena saya memang alam saya kan dari silat tradisi, soalnya kan nggak ngerti saya alam sport. Gitu, luar biasa. Nah, kadang-kadang kalau di sport kan gitu banyak pelatih yang gengsi, yang ujung-ujungnya anaknya cedera gitu kan. Memang banyak gengsi. Mungkin dia mantan juara gitu kan, tapi anaknya nggak bisa juara, gengsi lempar handuk gitu kan. Kalau saya nggak pakai gengsi. Gitu, yang penting anaknya selamat gitu kan. Iya betul. Karena kan hakikat latihan bela diri itu sejatinya kan sebenarnya kan untuk membela diri, bukan untuk menyakiti diri berarti kan. Kalau nggak seimbang ngapain dilanjutkan? Kan bisa dinilai. Penilaian seorang pelatih kan bisa. Kan nanti ada waktu lagi buat ya masih waktunya. Waktu masih panjang, masih sehat, masih panjang. Siap. Berapa orang nih atlet yang udah coach latih yang alhamdulillah sekarang sudah berprestasi itu masih bisa dihitung nggak kira-kira? Aduh, udah lupa Pak. Yang masih ingat yang nggak pernah kalah itu cuma baru 2 orang itu Pak. Itu nggak pernah kalah, tapi beda teknik. Oh, beda teknik. Yang satu itu tekniknya cuma tendangan gitu kan. Dominasinya dengan sama tendangan, yang satu lagi sama pukulan. Oh gitu. Cuma sampai sekarang masih belum pernah kalah. Wah, luar biasa. Cuma dikalahkan. Itu biasa politik. Nggak di mana-mana Pak, nggak di mana-mana. Kemarin anak-anak tadi berapa orang coach? Kemarin 11 orang kalau nggak salah. 11 orang yang mana? 4 emas, 3 perunggu, 4 perak. 4. Waduh. Dapat semua nih rata-rata berarti ya? Alhamdulillah luar biasa. Itu yang paling kecil itu yang saya lihat tuh coach sering posting lagi ngelatihnya tuh. Garang juga. Bahaya nih coach ini. tapi kena itu kalah gitu Pak. Karena salah teori. Teori yang aturannya itu sebenarnya itu kalau yang buat yang kecil itu kan teori buat orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Oh, jadi kepake buat dia. Salah.
Luar biasa. Jadi nggak pernah nyalahkan atlet, yang salah tetap pelatih. Tetap pelatih. Memang harusnya gajinya lebih besar itu. Amin. Mau minta pendapat coach nih, gimana sebenarnya? Apakah betul halu alam tradisi yang tidak bertarung di ring atau gelanggang itu? Atau bagaimana? Bagaimana pendapat coach tentang bela diri tradisi? Terutama saya yang dihina sama salah satu oknum itu mengatakan proses salam sile itu dibilang tepuk lantai, tepuk jidat itu. Apa, coach? Apa itu? Cukup Pak, saya sebenarnya kalau diserang secara body shaming, secara pribadi saya nggak peduli, nggak pernah saya pikirkan itu karena juga nggak ngambat. Ya alhamdulillah saya punya murid-murid yang loyal dan saya udah ngajar di beberapa tempat kan, dan nggak terganggu saya sebenarnya dengan itu. Cuma yang saya miriskan adalah penghinaan terhadap salam sile itu kan menghina seluruh aliran sile sebenarnya. Karena seluruh sile Minang melakukan sembah begitu kan. Mereka membulinya dengan mengatakan halu atau dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut kau sendiri memandang silat tradisi yang kau sendiri sudah pernah mendalaminya? Bagaimana? Kalau saya pandangan saya itu Pak, silat tradisi dengan bela diri yang lain hampir mirip, cuma beda peraturan. Gitu. Kalau cara latihan juga nggak terlalu jauh berbeda itu Pak. Ya cuma ya kalau di atas pertandingan ya cuma beda peraturan. Kalau di silat nggak pernah mukul kepala, kalau di pertandingan mukul. Kalau yang tradisinya nih, yang tradisionalnya, kalau tradisional kita kan nggak pernah bertanding malah. Kalau teori atau main silat itu lebih bagus di silat tradisi. Kalau sebenarnya. Nah, jadi banyak yang mengatakan ini halu, bagaimana menurut coach? Kalau yang bilang hal itu mungkin bukan merendahkan ya Pak, ilmunya kurang jalan berarti, kurang main-main berarti coach ya? Bukan kurang, ilmunya itu nggak sampai segitu Pak. Dan karena dia mungkin nggak pernah belajar silat mungkin, makanya dia nggak tahu itu kelebihan silat gitu kan. Dan kebetulan ada yang mencari tahu tentang coach nih, tiba-tiba jadi seleb menanya coach secara pribadi ke salah satu murid coach dan akhirnya mereka mendapatkan kekecewaan. Gimana itu? Ini Rama ini murid yang salah satu coach bilang yang murid pertama kali itu. Itu pertama kali coach bina itu. Udah jadikah membinanya atau dari membinanya dari nol gitu Pak, dari kelas 2 SMA. Wah, udah lama itu coach. 2 tahun latihan, tamat sekolah baru ikut kejuaraan Mbak. Gitu. Jadi selama 2 tahun nggak pernah ikut kompetisi. Ya kan kebetulan kabarnya si oknum ini kan menghubungi si muridnya coach untuk mencari tahu coach siapa, gara-gara coach kepo menyebutkan Polprof menjadi Poprof gitu kan. Itu mungkin karena saya tidak sekolah gitu Pak, jadi ngomongnya agak ngantul gitu. Ya itu. Ya saya lihat juga coach di sosmed cukup ramah, tidak emosional, tidak pernah menanggapi dengan emosi, lebih senang dengan menyambut itu dengan sebagai lelucon aja gitu. Kalau itu mungkin memang bawaan dari lahir gitu Pak. Memang kalau ketemu belum tentu Pak ya. Kalau belum tentu. Jangan tertipu sama koper saya. I know you coach. Ya terlepas dari itu mungkin ada beberapa teman saya juga udah membawa masalah ini ke ranah hukum. Ada beberapa. Ya kalau sebenarnya gitu. Kayak viral-viral itu Pak, apa tuh? Lantang-lantang gitu kan. Ya kayak nggak pernah di atas ring gitu kan. Kalau di atas ring kan ada aturannya gitu, batas umur atau gimana itu. Nggak bisa lah sembarangan lantang gitu kan. Jadi kan betul. Untuk pertandinganmu perlu diperhitungkan. Kalau untuk pertandingan harus diperhitungkan. Kan ada kelasnya gitu kan, iya, kelas batas umur, nggak asal-asal sparring gitu kan, nggak asal tanding. Oke. Usia termuda yang coach latih sekarang umur berapa nih? Sekarang umur 8 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Yang tanding kemarin itu 9 tahun. Keren juga jadinya, mantap nih. Alhamdulillah Pak. Hoki Pak. Kepikiran buat bikin kelas bela diri nantinya dengan basic bela diri yang coach punya, coach bikin buka kelas sendiri misalnya. Kalau kepikiran Pak, tapi mungkin karena kekurangan apa itu namanya Pak? Kekurangan lebih senang, dana. bukan kekurangan, lebih senang fokus ke dunia prestasi dulu. Lebih fokus ke situ. Mudah-mudahan di jalan untuk bela diri. Insya Allah nanti saya dan rencana beberapa teman juga kita mau bikin dojo bela diri nih coach. Nah rencana kita mungkin mau ajak coach nanti berlatih di situlah. Ya buat kawan-kawan yang di Kota Padang pengen anaknya berprestasi melalui jalur atlet, baik dari wusu Pak ya, wusu sanda, itu bisa nanti kontak Suhu Ridwan Nasrul gitu. Kata-kata penutup terakhir coach, pesan-pesan untuk insan bela diri yang saat ini sedang
menikmati perjalanan menjadi seorang martial art? Bagaimana? Fokus latihan, jangan sombong. Siap, super. Itu aja, Coach. Oke, thank you. Terima kasih, Coach, waktunya.